kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami Tuhan di tempat ini Bapa, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar, yang layak dipuji dan disembah. Haleluya Yesus. Bagi jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang dalam perjalanan Tuhan, Engkau kirim Tuhan dengan selamat di tempat ini Tuhan. Bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, menyaksikan cinta kasih-Mu Tuhan. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hingga sampai pada firman-Mu diberitakan, kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus yang manis. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuliakan Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Ku datang Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita datang dengan penuh kekudusan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kudusan seluruh
Katakan Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang besar. Haleluya. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Glory. Haleluya. Kita ingin memuji nama Tuhan. Glory. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Katakan Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga, yang hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan sekali lagi, Allah mana yang besar seperti Allah. Amin. Allah mana yang dahsyat seperti Allah. Haleluya. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Katakan Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga, yang hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak semua orang yang takut akan Tuhan. Yang puaskan jiwa yang dahaga, yang hilangkan dengan sukacita. Haleluya. Bersorak-soraklah orang yang takut akan Tuhan. Tepuk tanganmu di atas kepala saudara. Haleluya. Katakan Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Glory. Yang puaskan jiwa yang dahaga, yang hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Yang puaskan jiwa yang dahaga, yang hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Hosana, 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 Hosana. Hey, kita ingin menari bagi Tuhan, amin. Haleluya. Menarilah bagi Tuhan. Glory. Bila roh Allah ada, kita akan menari seperti Daud. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bukan menari seperti Daud menari. Menarilah, bukan menari. Oh, haleluya. Menari bagi Tuhan. Oh, menari, menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalammu, bukan menari seperti Daud. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Menari bagi Tuhan. Menari, menari seperti Daud menari. Bukan menari, menari, menari
Puji Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Amin. Dia sanggup menolong kita. Tangannya tidak pernah terlambat, sedetik pun tidak pernah terlambat saudara. Walaupun musim akan berganti, tapi kasihnya tetap abadi, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan persembahan kita yang pertama. Sebelumnya saya akan doakan persembahan ini saudara. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Ini semua untuk hormat dan kemuliaan Engkau Bapa. Kuduskan dan sucikan Tuhan persembahan ini Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati dalam pekerjaan mereka. Berkati dalam pergumulan mereka. Engkau menjadi sumber jawaban bagi setiap anak-anak-Mu yang bersandar dan berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Pujian ini berkata, Tuhan akan selalu menolong kita, amin. Bahkan sehelai rambut jatuh pun tanpa izin Tuhan tidak akan jatuh saudara. Dia yang berkuasa, Dia yang sanggup memberkati kita, Dia yang sanggup menolong kita saudara. Haleluya Yesus. Engkau berkuasa Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun yang menjadi pergumulan kita pada pagi hari ini, serahkan pada Yesus saudara. Serahkan pada Dia yang sanggup menolong engkau. Haleluya. Katakan saudara, musim akan berganti, selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Haleluya. Sampai selamanya. Kami tetap percaya Tuhan. Haleluya.
bahwa Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang sanggup menolong kita semua. Engkau yang sanggup menolong kami, Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, Bapa. Kami sudah memberi persembahan kami, Tuhan. Ini semua yang terbaik untuk Engkau, Bapa. Engkau jamah kami, Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, Yesus. Masuklah dalam hati kami, Bapa. Lewat firman-Mu. Lewat firman-Mu, Yesus, yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Agar firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami, Tuhan. Menjadi berkat untuk semua orang, Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi kami, Tuhan Yesus, dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Bapa. Berkati hamba-Mu, Yesus, untuk memberitakan firman-Mu yang kudus, Tuhan. Engkau pakai lebih lagi, Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur hanya padamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar? Wah, dahsyat. Saya percaya melewati masa-masa yang sulit ini, tadi pujian, baik dalam pujian tadi, setiap musim akan berganti. Tapi kasih Tuhan tetap selalu abadi. Saudara, memang di waktu-waktu ini kita tidak bisa memprediksi, memperkirakan sampai kapan pandemi ini berlangsung. Tetapi saya yakin dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan telah dibekali oleh firman Tuhan untuk kita tetap melangkah maju bersama dengan Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita sebagai domba-dombanya Tuhan, kita siap untuk digembalakan oleh Gembala Agung kita. Bagaimana pengiringan-Mu di hari-hari ini dengan Tuhan? Hubungan kita dengan Tuhan di hari-hari ini sudah sampai sejauh mana cinta kita, kasih kita? Apakah kita hanya mengasihi Dia ketika Dia memberkati saudara? Apakah kita berkata Tuhan Yesus itu baik ketika Dia sanggup mencukupkan segala keperluan kita? Tetapi seringkali kita tidak ada bersama-sama dengan Dia ketika Dia difitnah, ketika Dia disalibkan, ketika Dia dimahkotai duri. Bahkan murid yang paling Dia kasihi mengkhianati Dia, menyangkal Dia 3 kali. Yudas menjual Dia,
Ada banyak selama Yesus hidup di tengah-tengah masa pelayanannya di dunia sebagai duta kerajaan surga, anak Allah yang hidup, menjembatani saudara dan saya yang seharusnya alamat kita adalah neraka kekal, tetapi oleh karena Yesus, oleh karena salib, kita bisa mewarisi surga yang tinggal kekal. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang sedang ditampi, saudara, di nyirunya Tuhan. Kalau kita melihat orang tua kita menampi beras, tampi itu dilempar. Yang gak berbobot pasti terbang, tertiup angin. Tapi yang berkualitas, gandum itu dia akan kembali. Saudara tahu nyiru ya, nyirunya Tuhan. Kita ini sedang ditampi. Dan saya bukan mau mengada-ada, tetapi di tengah pandemi COVID-19 ini akan terlihat, saudara, kualitas anak-anak Tuhan yang benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan, yang setengah-setengah, yang benar-benar total, all out, akan teruji, saudara. Apakah engkau tetap imanmu konsisten, tetap percaya di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, bahwa Tuhan tetap memelihara kita? Apakah kita tetap percaya, saudara? Bahkan di beberapa gereja sampai saat ini belum diperbolehkan untuk beribadah. Karena kapasitas gedung yang besar, resikonya lebih besar kalau dibuka jam ibadah. Kita sebagai gereja sedang mencari satu formula yang pas. Bagaimana pola pelayanan di masa-masa pandemi ini. Multimedia, beberapa gereja mereka berani menggelontorkan dana ratusan juta hanya untuk menayangkan live streaming, saudara. Bahkan di beberapa gereja mereka bersedia untuk mengumpulkan dana membeli kamera. Karena apa? Demi pelayanan, untuk memfollow up jemaat, supaya jemaatnya nggak makan ngalor ngidul. Tapi saya percaya di hari-hari ini, integritas anak-anak Tuhan, mereka yang benar-benar digembalakan di GPDI Ebenezer, mereka akan mencari makanan di rumahnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Cintailah rumahmu, saudara. Saudara cinta rumah saudara? Haleluya. Saudara cinta GPDI Ebenezer? Amin. Di rumah harus ada tersedia makanan, saudara. Dan saya percaya setiap korban apapun yang saudara telah berikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, bentuk tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan harus mempertanggungjawabkan. Apa yang bisa kami kerjakan, kami harus kerjakan, saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7. Yohanes pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-14 sampai dengan 24. Saya akan membacakannya buat saudara. Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-14 sampai dengan 24. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku.
Barang siapa mau melakukan kehendaknya, coba saudara garis bawahi ini dengan tinta merah ya. Kalau bawa pulpen, saudara bisa garis. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil, saudara. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Secara cepat saja saudara, situasi pada zaman itu, pengetahuan begitu maju pesat. Kita ketahui bersama kekaisaran Roma yang terkenal dengan filosofnya, para filosofnya. Mereka pintar, pengetahuan luar biasa. Jemaat Yahudi saat itu, namanya orang Yahudi, itu pintar-pintar saudara, cerdas. Di dalam bertanya, dan kita ketahui bersama bangsa Yahudi itu orang-orang yang paling pintar di dunia ini. Saudara. Tapi di dalam situasi ini, di dalam konteks ini, Yesus berada pada satu situasi di mana dia sedang menerangkan Bapanya. Sejauh mana kita mengenal Bapa kita, sejauh Yesus menerangkan dirinya di dalam firman Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Bapa tanpa Yesus. Amin. Allah yang besar, Allah yang menciptakan saudara dan saya, dia tidak bisa diterima dengan kita gambarkan dengan otak kita yang kecil ini saudara. Yang kita masuk Allah semesta alam ini, dia menciptakan langit dan bumi. Sampai sejauh mana kita bisa mengenal Allah yang tidak terjangkau itu? Ya sejauh Yesus menerangkan dirinya. Dan kita tahu bersama situasi ini pada zaman itu. Orang Yahudi, mereka menolak Yesus. Kalau saudara melihat kisahnya, perjalanan Yesus, masa pelayanan hidupnya di tengah-tengah dunia, justru orang yang menyalibkan dia itu siapa? Orang Yahudi, saudara. Jadi jangan salah saudara, agama Yahudi itu mereka nggak percaya Mesias. Mereka percaya bahwa Allah yang akan datang inilah yang benar. Jadi pada saat itu ujuk-ujuk seumpama ini saya gambarkan seperti ini. Yesus itu seperti manusia datang di tengah-tengah kita. Dia berbicara apa adanya tentang Bapa. Tentu hubungan antara anak dan Bapa itu nggak bisa terlepas. Bayangkan pada zaman itu Yesus hadir di tengah-tengah keadaan manusia lahiriah. Dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa sebagai hamba, dia turut merasakan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia. Dia mencoba menyamakan frekuensi
dengan manusia. Yesus yang adalah Allah, dia mengosongkan diri menjadi sama dengan saudara dan saya. Yesus yang kita bisa lihat pada zaman itu, kalau zaman sekarang, kalau seumpama ini contoh. Tiba-tiba Yesus hadir di sini. Masuk ke bait Allah kan, lalu mengajar. Tek, tek, tek. Dan yang diajar ini orang-orang yang pintar-pintar. Yesus tidak pernah berada di bawah asuhan guru yang mengajar dia. Betul tidak? Kan dikatakan di sini, coba saudara perhatikan. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Tanpa belajar, orang ini mempunyai pengetahuan dan mengajar. Oleh karena itu saudara, yang namanya pewahyuan, tidak sembarang orang untuk gegabah berbicara atas nama Tuhan. Tidak gampang saudara. Dikatakan ayat 16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Tetapi dari Dia yang mengutus aku. Bayangkan saudara, pada situasi itu, Yesus hadir dan menyatakan dan berbicara kepada mereka. Mereka nggak bisa nerima, loh pendidikan dari mana sih? Kok tiba-tiba ngajar kita? Yesus asalnya dari mana? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk berdiri di mimbar dan berbicara dengan kita? Padahal kita tahu bersama, Yesus selama masa hidupnya dari anak-anak kecil sampai dia pemuda, remaja, selalu senang berada di rumah Bapaknya. Dia bertanya jawab dengan para Farisi, orang Farisi yang tahu hukum Taurat. Wah, pokoknya paham, saudara. Saudara, pada saat kondisi ini, saya mau katakan kepada saudara, situasi ini, Yesus sedang menerangkan tentang dirinya, tentang Bapaknya. Dia datang sebagai utusan, sebagai duta, memberikan tawaran, memberikan satu solusi. Tetapi oleh karena situasi dan kondisi pada saat itu, zaman itu, orang Yahudi begitu pegang erat hukum Taurat, sehingga ketika melihat Yesus melakukan satu mujizat kepada seorang wanita ini, mereka langsung menghakimi. Engkau bekerja pada hari Sabat. Dan menurut hukum kami tidak boleh. Hari Sabat adalah hari perhentian di mana orang harus beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh. Makanya Yesus menerangkan di sini loh. Sedangkan para imam-imammu menyunatkan pada hari Sabat. Yesus datang bukan melanggar hukum Taurat, tetapi dia memberikan solusi, memberikan mujizat pada saat itu. Tetapi di mata orang Yahudi, Yesus melanggar hukum Taurat. Oleh karena itu, situasi ini dikatakan, coba kita lihat di ayat yang ke-20, orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan. Dan kamu semua telah heran. Heran saudara, melihat ketika Yesus saat itu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Mereka terheran, takjub. Siapakah orang ini? Orang Yahudi saudara paling takut menyebut kata Allah.
Sehingga disingkat YHWH atau dipanggil Adonai. YHWH, Yahweh. Karena bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, kata Allah di dalam pemikiran mereka, Allah itu mengerikan. Kalau Allah hadir, gunung-gunung semua bergoncang, berbicara, orang itu kayak seperti gempa bumi. Mereka sangat sakral sekali, menghormati Allah itu. Kata Allah itu gak berani disebutkan. Adonai, Yahweh. Mereka gak berani menyebutkan Allah, gak berani. Saudara. Terlalu kudus, terlalu besar, terlalu agung, terlalu mulia. Nah, Yesus hadir pada situasi itu. Dan ketika mereka melihat apa yang wah, jangan-jangan ini mujizat tukang sihir ini. Kok bisa dia melakukan mujizat ini? Terlihat kok bertentangan dengan hukum Taurat. Saya tidak membahas itu, saudara, karena cukup panjang. Tetapi yang saya mau ambil bagian yang terpenting dari situasi ini, yaitu di ayat yang ke-24. Coba saudara perhatikan. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Tetapi hakimilah dengan adil. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Tetapi hakimilah dengan adil. Saudara tahu gak menghakimi apa yang nampak itu seperti ini. Ketika kita melihat dengan kasat mata sesuatu yang bertentangan dengan iman kita mungkin, apapun itu. Atau mungkin kelemahan orang lain, kehidupan. Lalu kita mulai membuat satu ukuran. Itu namanya sudah menghakimi, saudara. Paham saudara di sini ya? Paham ya? Janganlah menghakimi apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka hanya melihat dari posisi kemanusiaannya Yesus. Siapa orang ini? Kok bisa-bisanya, saudara? Kalau saudara kembali melihat di ayatnya yang ke-16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Saudara bisa perhatikan ini. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya. Perhatikan. Barang siapa yang melakukan kehendaknya, saya mau katakan kepada saudara. Pemahaman akan datang dengan sendirinya ketika engkau taat dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Engkau tidak akan pernah bisa berkata apa itu kasih kalau engkau belum pernah melepaskan pengampunan. Betul tidak? Engkau tidak akan pernah bisa mendeskripsikan apa itu kasih kalau engkau belum pernah merasa disakiti. Engkau belum pernah merasa dikhianati. Ditelikung, apalah itu saudara. Tetapi ketika engkau melepaskan pengampunan dan engkau melakukan tindakan apa yang firman Tuhan katakan, di saat itulah engkau bisa mendeskripsikan, oh pengampunan itu seperti ini. Yang setuju katakan amin. Sampai di sini yang pernah disakiti? Tentu semua pernah disakiti. Amin. Betul nggak? Sampai di sini yang nggak pernah tersakiti. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, dulu waktu pacaran yang indah apa yang sepet? Pasti yang indah-indah kan, betul nggak? Kata-kata yang indah, pujian, wah kamu cantik, ditraktirin makan, seneng saudara. Tapi ketika engkau masuk di dalam bahtera rumah tangga dan melihat sebuah realita, waduh, jangan-jangan aku salah pilih, salah menikah dengan dia. Saudara tidak akan pernah bisa mendeskripsikan kasih Tuhan dalam hidup kita sebelum kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dikatakan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri.
Bayangkan saudara, orang Yahudi pada saat itu, didikan Taurat begitu luar biasa. Mata ganti mata. Hukum Taurat itu ngeri saudara. Dan sampai saat ini gak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Dan ketika mereka melihat di depan mata Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka langsung menghakimi dengan sudut pandang mereka. Yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Engkau hari Sabat, jangan bekerja. Begini saudara, manusia itu seringkali melakukan apa yang dibenci. Melakukan apa yang dibenci. Contoh, ketika mungkin orang membohongi kita. Kita dibohongi nih. Cek. Aduh, dibohongi, dustai. Kita langsung, saya paling tidak suka dibohongi orang. Padahal dia juga sering bohongi orang. Baru satu kali mungkin orang membohongi saudara. Saudara lu udah bisa menyimpul. Saya paling gak suka kalau dibohongi orang. Baru satu kali mungkin berjumpa dengan relasi, janjian, lalu terlambat, kecewa, lalu saudara menyimpulkan, saya paling gak suka dengan orang yang terlambat. Padahal dirinya sendiri juga suka terlambat. Itulah keadaan kondisi orang Yahudi pada saat itu. Kamu menuduh Yesus, melakukan pekerjaan, membuat mujizat pada hari Sabat. Tetapi kamu sendiri, apa? Gak taat sama hukum Taurat. Kita seringkali manusia keadaannya seperti itu, saudara. Tapi kita kembali lagi di ayat yang ke-18. Coba saudara perhatikan. Barang siapa berkata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Tidak ada ketidakbenaran padanya. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Berkata-kata dari dirinya sendiri, mencari hormat bagi dirinya sendiri. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam kita berjemaat, di dalam kita bergereja, jangan sekali-sekali apapun yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, mencari hormat bagi diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau kita melayani, firman Tuhan katakan, Allah menghormati kita. Tapi kalau kita mencari hormat bagi diri sendiri, berarti apa? Kita bukan sedang melayani. Kita sedang dilayani. Saya subuh tadi saudara, saya merenungkan ayat ini, di dalam hati saya ini bergejolak saudara. Dikatakan barang siapa berkata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Kalimat ini bergema di dalam hati saya saudara. Saya lalu kembali merenungkan, oh iya, Yesus tidak pernah tersinggung ketika dia difitnah. Yesus tidak pernah tersinggung ketika dia dicampakkan. Ketika bahkan ditolak oleh keluarganya. Dia tidak pernah marah. Dia hanya marah ketika rumah bapaknya dijadikan sarang penyamun. Saya mulai mengembangkan pikiran dan merenungkan ayat ini. Barang siapa yang berkata-kata dari dirinya sendiri, mencari hormat bagi dirinya sendiri. Apa yang Yesus sampaikan hanya dari Bapa. Melalui pewahyuan, dia berkata-kata, dia tidak pernah berada pada satu otoritas yang mendidik Yesus, tidak. Tetapi dia berkata-kata. Oleh karena itu, pada situasi itu,
pengetahuan begitu maju dan luar biasa, bangsa Romawi, kekaisaran Romawi yang penuh dengan pengetahuan yang luar biasa, merasa heran, ini bukan manusia ini. Bisa mengajar, pengetahuan dari mana? Ketika saya merenungkan ayat ini, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak sesuai dengan standar kita. Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Seringkali membuat kita kecewa. Betul tidak? Iya apa iya? Betul? Ketika kita melakukan, mungkin kita beribadah di gereja. Saya jujur saudara. Saya dulu belum paham sampai waktu papa saya melayani. Emosi saya bergejolak saudara. Saya selalu termotivasi, Pak ini musik ganti po. Ini apa? Saya begitu bergejolak saudara. Karena melihat pada saat itu KKR alat musik begitu luar biasa. WL-nya luar biasa, singernya apa. Drum kita ini sudah mau jebol, Pak. Aduh, simbalnya wis koyok kaleng, Pak. Saya begitu bergejolak dan memaksakan ayah saya. Papa saya cuma bilang, berpada apa yang ada. Pemain-pemain musik dulu yang pernah tahu keadaan GPDI Sambiarum, drum ikut dikei kawat, saudara. Mergo apa? Lek njejeg ngene, pas drum itu mlaku-mlaku dhewe, saudara. Peng, 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 peng. Setiap selesai ibadah selalu apa yang dikatakan? Mainmu itu gedobrak, gedebruk kayak beduki masjid. Loro ati. Dan dari perkataan-perkataan itu seringkali saya sampaikan kepada orang tua saya. Bu yo diganti po alat musik iki opo sing iso diganti yo diganti lho Pak. Berpada apa yang. Lho enggak ono mosok kok kongkon maling yo enggak mungkin Saudara. Dari siapa? Dari diri sendiri. Standar ukuran kita. Kenapa? Oleh karena itu pelayan-pelayan Tuhan ketika tidak sesuai dengan standar ukuran hati begitu mudah kecewa. Ketika keputusannya tidak didengar, tidak dieksekusi, kecewa saudara. Ketika saya merenungkan ayat ini, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Kalau segala sesuatu yang saudara lakukan hanya untuk mencari hormat diri saudara sendiri, saudara pindah gereja dimanapun engkau akan tetap kecewa saudara. Karena apa? Situasi dan kondisi akan melatih dan mengasah untuk engkau tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Percaya atau tidak saudara. Saya melewati masa-masa itu. Dan kalau seandainya Yesus dia berdoa di Taman Getsemani. Bapa, kiranya engkau lalukan cawan ini. Itu kemauan Yesus. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Biarlah kehendakmu. Itu baru pribadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Dengan semangat saudara. Jangan pernah engkau melayani Tuhan, mencari hormat bagi dirimu sendiri. Saya katakan, engkau akan menjumpai kekecewaan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, di mana-mana saja, pindah gereja, pindah. Karena apa? Mencari hormat bagi dirinya sendiri. Oh kalau bukan saya ini hebat main keyboard, saya ini hebat WL di sini. Engkau sedang mencari hormat bagi dirimu sendiri. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah engkau mencari hormat bagi diri sendiri. Ekspektasimu. Engkau sedang menuntut egomu. Kenapa kok tidak sesuai? Yang ini kurang begini, yang ini kurang begini. Saya tertemplak dengan ayat ini saudara. Saya baru sadar, oh iya. Gak usahlah paksa jemaat. Kita berupaya untuk mewujudkan satu sound system yang baik.
Jangan hakimi apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Apa? Track record, kesetiaan. Apa yang engkau lakukan selama 20 tahun penggembalaan. Kontribusi apa yang engkau sudah berikan. Sudahkah engkau meneteskan air mata dan berdoa bagi jiwa-jiwa di tempat ini? Amin. Amin, saudara. Pernah nggak kita datang doa sambil menangis, Tuhan merindukan agar supaya setiap bangku-bangku yang kosong ini diisi dengan jiwa-jiwa yang baru. Bukan berebut mencari hormat bagi diri sendiri. Kurang pengakuan, saudara. Saudara datang ke gereja mau cari pengakuan. Saudara datang ke gereja mau cari pengakuan. Di sini bukan tempatnya, saudara. Saudara hebat, saudara bisa melayani Tuhan, engkau diberkati, engkau kaya, itu semua hanya karena anugerah. Amin. Amin, saudara. Saya pun tidak ada yang dapat saya banggakan, saudara. Saya menyadari ini semua karena anugerah Tuhan. Apa yang mau dibanggain? Oleh karena itu saya melihat setiap domba-domba dengan segala kelemahan, dengan segala ketidakberdayaan, kami berusaha berempati, memposisikan hidup kami seperti yang sedang saudara alami. Mungkin saudara sedang susah, kami juga bisa memahami. Saudara, ketika dikatakan janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Bagaimana kita bisa berbuat adil? Menilai secara objektif. Lihat track record. Kesetiaan saudara. Jam doa saudara. Ibadah saudara. Apa yang engkau investasikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu merupakan track record. Mungkin gembalamu tidak bisa menilai. Tetapi apa yang kau kerjakan tercatat semua di surga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. 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 Saudara tahu nggak istilah adil itu apa sih? Kejaksaan itu lambangnya apa? Hah? Neraca. Neraca. Timbangan itu neraca. Boyo diukur. Jangan berat sebelah. Oleh karena itu waktu saya membaca, luar biasa firman Tuhan. Hakimilah dengan adil. Telinga kita berapa, saudara? Berapa? 2 apa 1? Bagaimana supaya kita bisa dikatakan adil? Hah? Harus dengar 2 sisi. Telinga ini gak bisa ditutup. Lek mulut cangkem itu bisa ditutup. Betul gak? Telinga ini 2. Itu artinya apa? Pasang baik-baik. Dengar itu jangan hanya salah satu sisi. Harus 2 sisi. Oleh karena itu kalau ada keluarga datang ke tempat ini. Konflik menyelesaikan rumah tangga. Lek mek datang dewean, tak ngomong, panggil pasanganmu. Oh enggak, biarkan. Karena orang kalau datang sendiri, hanya pembenaran diri, saudara. Ketika mendengarkan 2 input, di situ kita bisa bijaksana. Oh lihat sih, begitu saudara. Kenapa dikatakan Yakobus 1 ayat 19, cepatlah untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jadi orang kalau ada yang membawa berita kepada saudara, si A itu begini, ojo mau langsung percaya. Amin. Yo selidiki.
Sebelum engkau membuat kesimpulan dengan mulutmu, dengar dari dua sisi, saudara. Ada satu hikmat pengetahuan yang Tuhan bukakan melalui situasi ini, saudara. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Di dalam situasi apapun, engkau semakin bijaksana ketika engkau lebih banyak tutup mulut daripada buka mulut, saudara. Yang gak penting diomongin, gak usah diomongin. Lebih banyak menapa, saudara? Mendengar, saudara. Mendengar dengan dua telinga, melihat dengan dua mata. Hidupmu akan bijaksana. Engkau akan bisa menimbang. Oh iya ya, tidak berat sebelah. Firman Tuhan katakan neraca serong itu kekejian bagi Allah. Kalau engkau menghakimi tidak adil, saudara. Melihat dari dua sisi. Saya mau katakan kepada, kalau saya berdiri di sini, sudut pandang dari Ibu Gembala ke saya utuh. Tapi kalau sudut pandang dari saudara, gimana? Pasti enggak utuh, ketok separuh. Kalau saya berdiri di sini, sekarang kan eranya 3G. Wah, 3D itu kan dari segala arah. Dia lihat atas, bawah, samping, kanan, ngisor. Ikut 3D, saudara. Lah kalau saudara cuma hanya bisa melihat satu sisi, lalu saudara bisa membuat kesimpulan, itu aneh, saudara. Saudara hanya mungkin menilai seseorang di gereja pada hari Minggu, lalu saudara bisa membuat kesimpulan, oh ini anaknya begini, begini, begini. Itu aneh. Antik, saudara. Saudara mungkin ketemu dengan seseorang hanya berjumpa hari Minggu. Mungkin dia melakukan kesalahan. Lalu saudara hakimi macam-macam. Oh pancin dasar wong iku kayak gini. Loh, mungkin pada saat itu lagi bad mood. Benar nggak? Iya nggak? Mungkin pada saat itu dia lagi bad mood, lagi mungkin konflik dengan istrinya, dengan keluarganya. Sehingga dia melakukan satu kesalahan. Jangan langsung dijudge, oh wong iki elek iki. Oh, nggak bisa, saudara. Ketika saya membaca dan merenungkan ayat ini, waduh benar. Terima kasih Tuhan buat firman. Jangan menghakimi apa yang nampak. Jangan dikira ke gereja, seragam, suami istri duduk di depan mungkin. Oh, rumah tangganya baik. Oh, belum tentu, saudara. Aduh, kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai gembala, berulang-ulang kali Tuhan tunjukkan keluarga. Oleh karena itu saya sebagai anak gembala dari kecil, saya melihat, saudara, dibesarkan dari keluarga hamba Tuhan, melihat berbagai konflik. Oh iya ya, benar ya. Iya, jangan menghakimi apa yang nampak. Tapi hakimilah dengan adil. Kenapa Yesus ketika dihakimi oleh orang Yahudi, engkau melanggar hukum Taurat. Lah kamu dewe loh, nyunatno pada hari Sabat. Itu kan ya nggak boleh, hanya karena kamu mentaati hukum Taurat. Orang Israel harus disunat. Situasional. Jangan pernah kita melakukan firman Tuhan itu situasional. Lek enak yo ning gereja, lek gak enak yo gak ning gereja. Tetap eksis, tetap konsisten. Dalam suka maupun duka. Ada percobaan, ada masalah, gak ada masalah. Tetap setia, haleluya. Jangan hanya menilai apa yang nampak. Mari kita bersorak-sorai, ku kan terbang, oh iya terbang, haleluya. Terbang temenan sudah. Hakimilah dengan adil.
Saudara, dikatakan sahabat itu ketika engkau telah menjalin hubungan beberapa lama. Betul enggak? Yang dikatakan sahabat itu seperti apa sih? Dalam suka maupun duka. Dari hubungan. Saudara lagi ketemu, umpamanya ya di mall pacaran. Wah gitu, lagi ketemu. Aku begitu melihat kamu tergerak, jatuh cinta. Ayo kita nikah. Kira-kira gelem enggak? Kira-kira. Kira-kira. Karena mungkin lihat, wah cantik, wah aku ada hati loh. Tuhan berbicara. Saya menerima pewahyuan bahwa itu adalah jodohmu, langsung diampiri. Gak iso saudara, jalin hubungan. Yang dikatakan sahabat itu apa? Justru di masa pandemi COVID-19 ini, jemaat Tuhan yang berkualitas, yang setia akan terlihat. Saya percaya pada pagi hari ini, saudara adalah jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Loh, apot nih. Setia. Haleluya. Ono COVID, gak ono COVID tetap ibadah. Haleluya. Tetap setia, amin. Siapa yang sudah subscribe channelnya YouTube GPD Ebenezer? Nah, kau ono sing ngaku. Kau ono. Jadi wis ketahuan Om. Sopo sing kabeh ngikuti sak jam, kuota entek. Tapi lek ndelok YouTube sing lain-lain, waduh. Macem-macem didelok, masih yo sehari moto sampai melotot ngene gak kok. Gak masalah. Pasang re IndiHome, amin. Haleluya. Paketan gak kuat umur. Kalau paketan kayak gereja ae, kayak iman, pertumbuhan iman gak duwe-duwe. Tapi lek go sing liyane ono, ya apa saudara? Saya bicara begini bukan berarti memaksa saudara langsung pasang IndiHome, enggak. Ini saya hanya istilahnya intermezzo lah saudara ya. Intermezzo. Saudara ngerti lah ya. Jadi jangan pernah kita mudah tersinggung. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan saya tegaskan sekali lagi, jangan pernah mudah tersinggung. Kalau engkau mudah tersinggung berarti engkau sedang mencari hormat bagi dirimu sendiri. Enggak level. Oh pemainmu kayak ngono, Cak. Iki yo level. Jangan ya. Amin. Proses. Firman Tuhan katakan apa? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Hakimilah dengan adil. Bagaimana supaya jadi sak level sukses? Yo sinau rek, yo belajar. Ngono lho. Wes gak ngerti gak iso yo ngono ae ket zaman Adam dan Hawa mainnya yo ngono ae, Saudara. Aku gak ngeritik loh Saudara. Tapi ngerotok. Sebagai ayat yang terakhir. Ayub 28 ayat yang ke-28. Coba baca. Yuk. 2, 3. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Apa itu akal? Pikiran. Apa itu budi? Hati nurani. Ketika ini bersinergi, akal budi, maka saya yakin dan percaya, engkau adalah orang-orang yang menjauhi kejahatan. Hikmat Tuhan akan tambahkan. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan. Ketika engkau takut akan Tuhan, karirmu, talentamu, saya undang pemain musik. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, Tuhan tambah-tambahkan.
Melalui kisah ini, saudara bisa tutup mata saudara, renungkan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ketaatan saudara di dalam mengiring Tuhan, kesetiaan saudara, hubungan intimmu, doamu, mezbah doa. Mungkin pendeta tidak bisa melihat, tetapi ada mata Tuhan yang selalu melihat dan menilai. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami. Firman-Mu mengajarkan kepada kami di hari-hari ini untuk kami tidak menghakimi apa yang nampak. Kami tidak berkata-kata dari diri kami sendiri. Kami tidak melayani oleh karena diri kami sendiri. Tapi kami melayani Engkau karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata Engkau menghormati orang-orang yang melayani Tuhan. Kami tidak mau menghakimi situasi dan kondisi sesuai dengan ekspektasi kami, sesuai dengan pandangan kami sendiri. Tetapi kami mau tetap terus melangkah maju sampai janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kami, Tuhan. Sekalipun saat ini di masa-masa pandemi COVID-19, banyak usaha yang tutup mungkin, tetapi kami percaya ada perbedaan orang-orang yang mencari Tuhan dengan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu Tuhan telah menambahkan usia bagi ibu gembala kita. Kalau ibu gembala masih tetap sehat dan eksis di dalam melayani Tuhan, hingga saat ini masih tetap berdiri, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami. Melewati berbagai pergumulan yang berat, kami mau tetap setia Tuhan sampai Engkau datang. Mari kita semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Katakan, ku kan berdiri. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Apapun yang Kau izinkan, kami mau tetap bertahan. Haleluya. Karena Yesus menopang kehidupan kami. Haleluya. Ku kan berdiri. Inilah komitmen kami Tuhan. Haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Oh,
Engkau menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya hanya bersandar kepada Tuhan. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kehidupannya. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit ini, pandemi COVID-19, kami tidak tahu pergumulan jemaat Tuhan apa yang sedang dihadapi. Tapi satu hal kami percaya, tangan Tuhan yang kuat senantiasa menopang kami. Ketika kami jatuh, kami mau melangkah maju, karena anugerah Tuhan ada bagi kami. Segala pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menolong kita semua. Amin, saudara. Dia satu sobat yang setia, amin. Tidak pernah meninggalkan kita semua. Persembahan kedua akan diberikan ke depan. Kita nyanyikan, ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan. Ada satu sobatku, amin, yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, haleluya. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya siapa, saudara? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh, namanya Yesus. Nama Yesus Amin. Menghibur hatiku dan saudara semua. namanya Oh, haleluya. namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Saya rindu jemaat sendiri katakan ada satu sobatku. Satu sobatku. Amin. Haleluya. Di waktu apa, saudara? Waktuku sendirian. Oh, dia
Puji Tuhan, hari yang begitu indah saudara. Hingga sampai akhir ibadah ini kita diberkati oleh pujian, oleh firman. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di tempat ini. Haleluya. Segala kesakitan disembuhkan, segala kesusahan dihiburkan, segala kelemahan Tuhan kuatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semua jemaat Tuhan yang hadir saat ini, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah dikuatkan oleh Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan. Yang ada masalah pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik WL, singer, pemain musik. Kami percaya jerih payah mereka tidak sia-sia. Biarlah mereka melakukan ini bukan untuk hormat nama kami, tetapi biarlah mereka melakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya tidak sia-sia jerih payah mereka, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Saat ini juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik yang sudah mengembalikan milik Tuhan,
Biarlah Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan, Engkau akan membuka pintu langit dan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Segala belalang-belalang pelahap Engkau singkirkan. Dan biar dalam pekerjaan mereka Tuhan pagari dengan kuasa-Mu. Kalau ada orang-orang yang mau merusak pekerjaan mereka, mengganggu, kami berdoa dalam nama Yesus Engkau singkirkan semuanya. Dan kami percaya kalau Tuhan yang membuka pintu berkat, tidak ada tangan manusia yang dapat menutup jalan. Sebab Allah yang kami sembah, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Engkau sanggup memberkati umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala persembahan yang sudah diberikan. Biarlah Tuhan yang mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Engkau pakai dia lebih dahsyat dan luar biasa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan, pulanglah ke rumah dan bawalah berkat. Anugerah Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Tuhan Roh Kudus tetap menyertai kami sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu dan usahamu. Damai sejahtera Allah tetap melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk dulu. Ada pengumuman. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, dari tempat ini saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi memberikan sumbangan-sumbangan, baik itu kue maupun keuangan, yaitu di hari ulang tahun saya yang dirayakan oleh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada waktu itu sekitar mungkin 70-an. Saya hanya mempersiapkan sampai kursi yang ada di kursi makan ditaruh, tapi puji Tuhan ya, acara sudah berjalan dengan lancar. Jadi semua yang berulang tahun di bulan Januari dengan bulan Februari kami sudah didoakan. Dan puji Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan sudah memberi makan hamba-hamba Tuhan. Apa yang saudara sudah beri, kami sebagai gembala tidak dapat membalas itu semuanya. Tetapi menjadi doa dan harapan saya, biarlah Tuhan yang mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah berhutang. Apa yang dia janjikan, dia pasti akan genapi. Puji Tuhan. Dan karena ulang tahun saya sudah dirayakan hari Kamis, ya. Tapi ada seorang ibu yang mengatakan, "Tante, kita mau bikin surprise ulang tahunnya Tante." Tapi tahu-tahu saya berdiri hari Minggu lalu itu mengumumkan bahwa ada persekutuan hamba Tuhan di sini. Tapi puji Tuhan, tetap mereka ada beberapa inisiatif dari ibu-ibu seperti Ibu Lis, ya, Ibu Cing-Cing, Ibu Cik Meli, Cik Wa, ya, walaupun mereka itu jemaat simpatisan, mereka punya inisiatif. Tanggal 21 tetap. Jadi di sini ada tart. Nanti saudara akan menerima berkat nasi kotak supaya enggak berebut-rebutan menunggu satu-satu ngambil nasi kotak. Puji Tuhan. Semua apa yang sudah diberikan biarlah Tuhan yang mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan saudara tahu yang membuat tart ini adalah ini loh, yang WL. Siapa mau pesan tart? Ini saudara lihat sini, puji Tuhan. Semua juga anak-anak saya sudah mengambil bagian. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, ini ada pengumuman. Jadi saudara dengar ya, jangan lupa cepat-cepat pulang. Happy birthday
Ini tatnya matching ya Bapak Ibu, dengan baju gaun yang dipakai oleh Ibu Gembala, hijau tua ya. Dan ada angka 67 tahun sudah Tuhan menyertai Ibu Gembala. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Sekarang tiup lilin diganti Bapak Ibu. Sekarang pakai kipas-kipas. Tidak boleh tiup lilin karena COVID-19 dilarang. Oke? Sekarang kipas lilin, kipas lilin, kipas lilin Tuhan menyertai Ibu Gembala kita, diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Tuhan memberkati. Coba dirasain lah, Desti. Ya, disuapin ya. Suapin mamanya, suapin mamanya, suapin mamanya sekarang juga sekalian. Puji Tuhan. Iya, rasa kasih sayang kepada orang tua. Sekarang Pastor Samuel Victor memulai menyuapkan suapan yang kedua. Puji Tuhan. Haleluya. Makan kue. Makan sekarang.